Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak, semoga kabar kalian baik. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPS kelas 7 yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perubahan akibat interaksi antar ruang. Anak-anakku sekalian, video pembelajaran ini Ibu harapkan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi perubahan akibat interaksi antar ruang dari buku siswa kelas 7. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi berbagai jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan. Perubahan yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Perkembangan pergerakan orang, barang, jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas berada di wilayah perkotaan. Bentuk perubahan yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Anak-anakku sekalian, aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Bentuk perubahan yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam misalnya bertani, menjadi pekerjaan yang orientasinya
ke non-pertanian. Bentuk perubahan yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Bentuk interaksi perubahan akibat interaksi keruangan yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Anak-anakku sekalian, adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi sosial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya, karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh. Baik, bentuk perubahan akibat interaksi keruangan yang keenam adalah berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain, terkonsentrasi pada suatu wilayah, sehingga komposisi penduduk wilayah tersebut berubah menjadi heterogen. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.